Jenis-jenis paragraf di sini dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, jenis paragraf secara umum. Yang kedua, jenis paragraf berdasarkan metode berpikir atau pola. Yang ketiga, jenis paragraf berdasarkan urutan. Secara umum, paragraf dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama, paragraf deskripsi. Yang kedua, paragraf narasi. Yang ketiga, paragraf eksposisi. Yang keempat, paragraf argumentasi. Dan yang kelima, paragraf persuasi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek, suatu peristiwa, atau suatu kejadian yang sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Paragraf deskripsi bertujuan untuk memberikan kesan kepada pembaca, baik itu tentang suatu tempat, suatu peristiwa, atau kejadian yang ditulis oleh penulis tersebut, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, meraba, merasakan kejadian yang ada di dalam tulisan tersebut. Baiklah, saya akan memberikan contoh untuk paragraf deskripsi. Wanita itu duduk sendirian di taman kota dengan wajah kusam. Dia seakan kebingungan. Rambut yang panjang terurai membuat wajahnya hanya sedikit terlihat. Kulitnya sawo matang, terlihat eksotik saat terkena sinar matahari. Sudah hampir 1 jam dia duduk sendirian di sana. Di samping itu, terlihat hidungnya sedikit mancung dan tingginya kira-kira 160 cm. Dia memakai seragam sekolah SMA. Dia masih memakai tas dan seragam sekolah. Dia lebih tepat seperti seorang yang membolos sekolah. Sesekali dia meneteskan air matanya. Tangannya gemetar dan sesekali mengusap air matanya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang mengungkapkan atau menceritakan rangkaian kejadian suatu peristiwa, baik peristiwa tersebut benar-benar terjadi atau peristiwa tersebut hanya rekayasa yang berdasarkan dengan perkembangan dari waktu ke waktu, sehingga pembaca seolah-olah dapat merasakan peristiwa yang ada di dalam paragraf tersebut. Baiklah, saya akan memberikan contoh untuk paragraf narasi. Di suatu pagi yang sangat cerah, Elsa pergi mencari kayu bakar di hutan. Ia tak sendirian karena ia pergi bersama sang kakek. Tak terasa ia telah tiba di hutan yang lebat. Ia mendengar suara-suara hewan yang nyaring. Namun ia takut, karena itu pengalaman pertamanya untuk mencari kayu bakar di hutan. Selanjutnya, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga dapat menambah pengetahuan pembaca. Biasanya paragraf ini bersifat ilmiah, bukan non-fiksi. Contoh paragraf eksposisi adalah: olahraga merupakan salah satu aktivitas yang menyenangkan sekaligus memiliki berbagai manfaat bagi tubuh manusia. Mulai dari menyehatkan tubuh, membuat badan terlihat fit, dan juga dapat membentuk badan yang lebih ideal. Maka wajar saja bila orang yang sering melakukan olahraga memiliki badan yang sehat. Karena dengan adanya gerakan tubuh saat olahraga, hal itu akan direspon positif oleh tubuh, sehingga tubuh mengeluarkan keringat. Selain dapat menjaga kesehatan tubuh, olahraga ternyata juga baik untuk mental seseorang. Kemudian paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang bertujuan untuk membuktikan pendapat penulis agar pembaca mempercayai atau meyakini pendapat penulis tersebut.
pengangguran karena pelajaran di SMA tidak memberi bekal bekerja. Menurut Iskandar, sudah saatnya masyarakat mengubah paradigma agar lulusan SMA tidak latah masuk SMA. Kalau memang lebih berbakat pada jalur profesi, sebaiknya lulusan SMP memilih SMK. Dia mengingatkan sejumlah risiko bagi lulusan SMP yang sembarangan melanjutkan sekolah. Selanjutnya, paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan. Paragraf persuasi bertujuan untuk penulis mengajak si pembaca melakukan sesuatu apa sesuai dengan apa yang ditulis dalam paragraf tersebut. Contoh paragraf persuasi. Manusia adalah makhluk sosial yang berarti tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukan semua urusan di dunia ini, dimulai sejak kita lahir sampai meninggal nanti. Selain itu, pekerjaan akan terasa ringan dan mudah apabila dikerjakan secara bersama-sama. Sesuai dengan kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Walaupun ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan sendiri, tetapi pekerjaan itu akan terasa berat dan hasilnya kurang memuaskan. Oleh karena itu, marilah kita tanamkan jiwa saling tolong-menolong antar sesama agar semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Jadi, pada paragraf persuasi di sini dari contoh yang saya bacakan, itu berarti penulis mengajak kita untuk kita harus menanamkan jiwa untuk saling tolong-menolong. Baiklah, selanjutnya jenis paragraf berdasarkan metode berpikir atau pola. Berdasarkan metode berpikir atau pola, paragraf dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, paragraf deduktif, yang kedua, paragraf induktif, dan yang ketiga, paragraf campuran, yaitu paragraf deduktif dan paragraf induktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau kalimat utamanya berada pada awal paragraf, yang kemudian baru diikuti dengan penjelasan-penjelasan sebagai pendukung kalimat utama tersebut. Contoh paragraf deduktif. Belakangan ini, kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan secara online tanpa perlu tatap muka. Di era teknologi yang sudah sangat canggih seperti sekarang, ada banyak situs internet yang menawarkan jasa belajar online, baik yang berbayar atau gratis. Situs internet ini misalnya saja Twitter Video. Sistem belajar di mana saja dan kapan saja jadi salah satu keunggulan belajar online. Kita pun bisa memilih mata pelajaran apa saja sesuai yang hendak dipelajari suatu saat itu, mulai dari fisika sampai bahasa Indonesia. Jadi dari paragraf yang saya bacakan ini, kalimat utama atau pokok dari paragraf ini terletak di awal, yaitu kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan secara online. Kemudian paragraf induktif. Paragraf induktif yaitu paragraf yang ide pokok atau kalimat utamanya berada di akhir paragraf, yaitu berbanding terbalik dengan paragraf deduktif, yang mana paragraf induktif ini diawali dengan penjelasan-penjelasan khusus terlebih dahulu, kemudian baru diikuti dengan atau dijelaskan secara umum di akhir paragraf. Contoh paragraf induktif. Salju yang turun dari langit memberikan hiasan yang indah untuk bumi. Beberapa kota disulap dengan nuansa putih, menghasilkan pemandangan cantik dan memikat bagi penikmat keindahan. Hawa dinginnya semakin hari menggigit kawasan-kawasan yang beriklim subtropis dan beriklim sedang ini. Inilah musim dingin yang terjadi di negeri matahari. Jadi, kalimat utamanya berada di akhir paragraf, yaitu musim dingin yang
karakter dan mental yang kuat. Orang tua dan guru pun bisa bekerja sama untuk membentuk karakter anak. Jika berhasil, orang tua dan guru akan lebih mudah dalam mentransfer ilmu maupun nasihatnya kepada anak. Jadi, pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Itulah contoh dari paragraf campuran. Kemudian jenis paragraf berdasarkan urutan. Berdasarkan urutannya, jenis paragraf dapat dibedakan menjadi 3, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Paragraf pembuka disebut juga dengan paragraf pengantar. Paragraf pembuka ini bertujuan atau berguna untuk mengantar agar sampai pada permasalahan yang dibicarakan. Contoh: kebakaran hutan yang terjadi di negeri ini sudah menjadi fenomena yang tidak dapat dihindarkan saat musim kemarau, terutama di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Bahkan fenomena ini berujung pada bencana kabut asap yang tidak hanya melanda beberapa kota besar di Sumatera dan Kalimantan, namun juga dirasakan hingga ke negara-negara tetangga. Itulah contoh paragraf pembuka. Kemudian paragraf isi. Paragraf isi adalah paragraf yang terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Paragraf isi berisikan inti atau pokok pikiran yang dikemukakan penulis. Paragraf isi juga berisikan transisi. Contoh paragraf isi: temulawak merupakan tanaman yang sangat familiar di Indonesia. Tanaman ini memiliki daun yang panjang dan memiliki aroma khas. Aroma khas dari daun ini berasal dari kandungan minyak aspirinya. Manfaat dari tanaman ini untuk meningkatkan insulin. Senyawa insulin berguna untuk meningkatkan antisembelit. Selain itu, temulawak juga digemari oleh peneliti. Kemudian paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan simpulan dari pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam paragraf isi. Paragraf penutup berguna untuk mengingatkan kembali kepada pembaca tentang pokok pembahasan, kemudian menyajikan simpulan dan menandakan bahwa tulisan itu sudah selesai. Contoh paragraf penutup: berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa anak perlu didampingi dan diawali untuk mencapai perubahan sikap yang sifatnya permanen. Baik, sekian materi dari saya.